Hola dulurku semua, film kita kali ini dari negeri Samba lur, tentu saja itu Brazil ya lur. Dan ini kesekian kalinya gue ngulas film Brazil lur, nggak ada bosan-bosannya gue lur. Judulnya E Despedida lur. Dalam versi internasionalnya dikenal pula dengan judul Farewell ya lur. Pertama kali dirilis film ini di Brazil pada tanggal 8 Agustus tahun 2014 lur. Disutradarai dan ditulis langsung skenarionya oleh Marcel Garfal. Film ini mendapat rating 7,5 dari IMDb lur, dan film ini juga sudah meraih 15 penghargaan dan 4 nomine di berbagai ajang festival film yang mereka ikuti. Salah satunya memenangkan International Competition di ajang Mannheim Heidelberg International Film Festival tahun 2014 lur. Nah gimana lur, udah siap udutnya? Monggo lur, bekicotkan. Bekicot. Siapakah Om ganteng satu ini lur? Kenalin lur, nama beliau Almirante, diperankan oleh Nelson Javier lur. Aktor senior Brazil dengan sejuta pengalaman dan udah membintangi 30 film lebih lur sejak 1959 sampai 2016 ya lur. Luar biasa beliau ini lur. Karakter Almirante yang beliau perankan itu lur adalah sosok kakek berusia 92 tahun. Tentu saja beliau udah sepuh ya lur, dan keadaannya sudah begitu memprihatinkan lur. Di rumah dia dibantu oleh istri untuk melakukan aktivitasnya lur. Beliau pun sudah pakai pampers lur, dan jalannya udah lemah banget lur, bisa lu lihat, apalagi bermacam penyakit udah semrautan dalam tubuh beliau ini lur. Namun belakangan meski dia memiliki istri, anak-anak serta cucu-cucunya yang udah pada dewasa di rumah, kakek Almirante ini tak mau sama sekali dibantu oleh mereka lur. Beliau tak ingin menyusahkan orang lain di usia senjanya. Meski mereka nggak merasa tersusahkan, namun si kakek ngotot mau apa-apa sendiri aja lur. Kenapa demikian? Monggo lur, simak baik-baik film ini. Vamos sentar, pai. Não é piada. Não é piada. E deixa eu tomar um café na rua. Mas, Renato... Ô, pai, Eu não cheguei até aqui. chegou. Senta, Kitinho. Pagi itu kakek Almirante pun dengan gagah berani keluar rumah lur. Tubuh tuanya berjalan dengan perlahan tapi pasti menuju sebuah tujuan lur. Dia masih mencoba berusaha menelusuri jalan-jalan di sudut-sudut kota Sao Paulo, Brazil yang penuh sesak itu ya lur. Meskipun itu bahaya bagi kesehatannya dengan polusi udara parah, apalagi beliau harus menggunakan alat bantu jalan lur. Kemana tujuan beliau ini sebenarnya? Tujuan pertamanya adalah bank lur. Dia ingin mengambil uangnya di bank karena dia udah tua dan lupa caranya. Di situ dia meminta bantuan orang lain lur. Dia seorang wanita. Kakek Almirante ini sama sekali tak risau andai dia ditipu lur. Dia pasrah aja. Depende, o que você quer? Eu precisava tirar um dinheiro aí. Você faz isso pra mim, por favor? Posso sim. Por favor. Ah, e você vai querer tirar quanto? Tá bom, Por favor. pode ser. Você é linda. Sekian lama menunggu, wanita itu pun akhirnya memberikan uang yang diambilnya. Ternyata dia jujur orangnya lur. Bahkan ketika dia ingin memberi ucapan terima kasih ke wanita itu, si wanita itu menolaknya lur. Dan si kakek pun memegang teguh prinsipnya lur. Beliau percaya masih banyak orang baik di dunia ini lur. Si kakek pun melanjutkan jalannya dengan perlahan lagi lur. Tujuan keduanya adalah ngopi lur. Beliau datang ke warung kopi Teh Mimin. Di situ dia memesan segelas kopi dan dia bercerita banyak tentang pengalaman hidupnya ke tukang kopi itu lur. Saat dia akan bayar, si pemilik toko tak mau dibayarin. Ternyata lur, dia kasih gratis ke si kakek. Namun kakek Almirante tak mau dikasihani lur. Dia bersikeras ingin membayarnya. Berulang kali uluran tangan di si kakek ditolaknya lur. Kakek Almirante menegaskan bahwa dia masih punya banyak uang untuk membeli secangkir kopi. Namun tetap si pemilik toko menolaknya lur. Então deixa pra lá com uma nota de 100, né? Deixa pra lá, vou acabar com meu troco. Nem troco eu tenho. 20, problema seu. Não tem depois. Ah, né? Isso nada. Tá ali, seu café no capricho. E dá pra pegar essa. Tem coragem de me cobrar um cafezinho?
Kembali lagi prinsip si kakek terbukti ya lur, masih banyak orang baik di dunia ini lur. Si kakek merasakan lagi banyak banget orang baik di sekitarnya ya lur, tak ada satupun yang mau mengambil uangnya padahal dia udah ikhlas diambil lur. Beliau pun meneruskan perjalanannya. Nah, karena capek dan sesak napas, si kakek ini beristirahat di tempat tongkrongan anak muda lur. Di situ dia meminta udut ke anak-anak muda yang tengah nongkrong di situ. Dia mencoba menghisapnya, namun dia batuk-batuk lur. Anak muda itu pun tertawa melihat si kakek Almirante ini. Agora que a múmia foi. Falei que é chapéu velho. Já era. Agradeceu pelo menos o bagulho. Aí, o bagulho. Esse maluco é bico sujo, truta. Se deu droga pro ele. Di sini beliau merasakan bagaimana tuanya dia ya lur. Dia sudah nggak bisa melakukan apa yang dilakukan anak-anak muda itu. Setiap orang ada masanya, setiap orang ada zamannya lur. Beliau pun membayangkan waktunya masih muda dulu ketika bermain di tempat ini ya lur. Tak lama kemudian, usai merasa pulih dari capeknya, kakek Almirante ini pun beranjak pergi lagi lur. Dia pun menumpang sebuah mobil. Dia mengobrol panjang dengan mobil itu bersama sang supir. Si kakek pun menceritakan tentang dirinya ke supir itu lur. Disitulah kita tahu bahwa kakek Almirante ini adalah seorang purnawirawan lur. Beliau dulunya tentara Brazil dan itulah yang membuat dirinya masih tegap sampai sekarang ya lur. Masa mudanya hidup dalam dunia militer lur. Nah, kakek Almirante juga mengajarkan kepada si supir bagaimana menaklukkan wanita di saat kita pesimis mendapatkannya lur. Yaitu dengan membuang jauh-jauh rasa malu yang ada pada diri kita. Si supir pun ketawa mendengarnya ya lur. Usai 1 jam perjalanan, si kakek pun sampai ke tujuan berikutnya lur. Di sini kakek Almirante datang menemui seseorang. Você espera um pouquinho? Claro, só que eu não vou demorar, não. Imagina. Peraí que eu vou descer para dar o som. Só É, vou precisar do seu porque a sua vida, né? Falou que não era velho. Vou. Visita. Siapa pula dia ini? Dia adalah musuh bebuyutannya si kakek lur. Ini adalah musuh beratnya di kala muda dulu lur. Di mana mereka selalu bersalah paham dalam segala hal lur. Dan kakek Almirante juga pernah masuk penjara setelah berkelahi antar geng dengan musuhnya ini pada waktu dulu ya lur. Dan sekarang kakek datang untuk meminta maaf kepada temannya itu lur. Meski si musuh sudah melupakan persaingan mereka dulu, si kakek tetap ingin meminta maaf lur. Musuhnya juga terheran-heran kenapa dengan kakek Almirante ini. Mas lei feio. E por que só agora? Depois de todo esse tempo. Até meu orgulho eu já perdi, seu chupa-rola. Usai dari situlah si kakek pamit dengan bahagia ke musuhnya itu karena dimaafkan ya lur. Dan beliau pun bersiap melanjutkan lagi perjalanannya dengan alon-alon asal kelakon ya lur. Tak jauh dari situ si kakek pun menuju sebuah rumah lur. Meski bukan rumahnya, tapi beliau tahu di mana kunci rumah itu disimpan lur. Itulah hebatnya beliau ya lur. Dia pun masuk ke rumah itu meski si pemilik nggak ada di rumah. Rumah siapakah itu sebenarnya lur? Simak lagi baik-baik lur. Usai masuk ke rumah, beliau pun melakukan aktivitasnya seperti rumah itu adalah rumah beliau lur. Dia bikin kopi sendiri, masak sendiri, dan beliau melakukan semuanya sendiri lur. Tanpa ada kaku sedikit pun, beliau pun beristirahat dan bersantai seperti itu adalah rumahnya sendiri lur. Dan inilah si pemilik rumah itu lur, namanya Fatima, diperankan oleh Juliana Paez lur. Saat itu Fatima baru pulang dari berbelanja ke pasar. Siapa Fatima ini sebenarnya? Dia adalah bojonya kakek Almirante lur, alias pacarnya beliau. Kok iso lur? Seperti yang tadi diajari kakek kepada si supir taksi, bagaimana cara dapetin cewek, berarti kan dia ahlinya lur. Fatima ini 55 tahun lebih muda dari usia kakek Almirante ya lur. Akhirnya Fatima pun masuk ke rumah menggunakan kunci yang dibawanya sendiri lur. Dia melihat ada topi si kakek tergantung di dinding lur. Melihat topi itulah Fatima udah tahu belahan jiwanya pasti ada di rumah. Fatima pun bersiap menyambut si kakek lur. Dia berdandan dan pasang wangi-wangian untuk membahagiakan pujaan hatinya itu ya lur.
Yang jelas dia pengen terlihat selalu sempurna di depan bebeknya itu lur. Dia pun akhirnya masuk ke kamar lur. Nah, di sini terlihat bagaimana cintanya Fatima ini kepada si kakek lur, dan itu bukan muluk-muluk, dia benar-benar mencintai si kakek. Dan Fatima pun benar-benar merindukan beliau lur. Padahal mereka ini tak lama bertemu, baru kemarin lur. Namun pertemuan yang ini beda banget bagi Fatima lur. Que surpresa boa. Tak lama kemudian Fatima pun izin ke kamar mandi membersihkan diri lur, dan Fatima merasa nggak pas sendirian ternyata lur, dan masuk kembali ke kamar itu, dan dia mengajak si kakek untuk bareng lur. Dan sudah bareng tentu lur, mereka pun cikipiu di sana habis-habisan sampai si kakek terengah-engah ya lur. Usai bercikipiu ya, mereka berdua pun berdansa bersama lur dengan lagu favorit si kakek, Kereta Malam ya lur. Dan kesimpulannya, seharian ini si kakek benar-benar merasa semua keinginannya telah terpenuhi lur. Dia merasa bahagia luar biasa lur. Orang-orang di sekitarnya begitu mencintainya, apalagi dia bertemu dengan Fatima yang disayanginya ini, dia benar-benar merasa hebat lur. Dan pada saat makan malam itulah kita tahu bagaimana masa lalu mereka berdua lur, di mana Fatima ini adalah keponakan dari mantan pembantunya si kakek lur. Dan beliau sudah mengenal baik Fatima sejak dia kecil lur, hingga akhirnya mereka pacaran. Dan bini si kakek menerima itu semua karena memang sifat si kakek yang keras kepala dan berprinsip lur, dia tak bisa dihalangi ya lur. Usai makan malam, Fatima meminta si kakek untuk ke kamar duluan lur, karena dia ingin kasih surprise untuk si kakek. Dan apa pula surprise-nya itu lur? Fatima menggunakan baju kesukaan si kakek yang dibeli si kakek untuk Fatima saat ultahnya dulu lur. Dan baju ini sudah lama lur, ternyata dia masih menyimpannya. Dan tentu melihat itu si kakek kembali merasa terbahagiakan ya lur. Dia benar-benar merasakan cinta dari Fatima lur. Melihat itulah tentu si kakek ndak bisa nahan dong lur. Dan cikipi pun kembali terjadi siang itu lur, antara si kakek versus Fatima lur. Toda sua, meu macho. Namun sayang sekali gelut mereka itu nggak tuntas lur. Kenapa? Karena usia jantung si kakek ndak kuat lur. Beliau pun terbatuk-batuk saat Fatima melakukan akselerasi kepada beliau lur. Dan akhirnya Fatima yang mengerti keadaan si kakek berhenti melakukan akselerasi ya lur. Minha realidade. Dan akhirnya mereka pun bobok cantik lur. Nggak masalah bagi Fatima lur. Dia memahami situasi dan kondisi kakek ya lur. So dia nggak masalah dan dia tetap mencintai kakek seperti apa adanya lur. Dan di pagi harinya si kakek pun bangun duluan lur. Dimana dia sudah terlihat begitu rapi dan gagah sekali lur. Beliau pun kemudian membangunkan si Fatima yang terlelap bobok malam tadi lur. Disitulah si kakek Almirante ini mengucapkan salam perpisahan lur. Dan Fatima ini tentu tak mengerti perpisahan apa yang dimaksudkan oleh bebekku. Disinilah inti film ini lur. Si kakek mengatakan waktunya sudah tak lama lagi lur. Dia sudah merasa tak kuat lagi dengan tubuhnya yang sudah renta ini. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya dan dia ingin merasakan kebahagiaan di ujung usianya karena dia yakin usianya sudah tak lama lagi dan dia sangat bersyukur mendapatkan kebahagiaan ini semua lur, terutama dari Fatima ya lur. Dan beliau pun mengucapkan selamat tinggal kepada Fatima karena inilah pertemuan terakhir mereka kata beliau lur. Nah mendengar itu Fatima benar-benar tidak tahan lur, dia pun menangis sejadi-jadinya melepas kepergian si kakek ya lur. Itu yang membuktikan cinta Fatima kepada beliau dan sebaliknya lur.
Jadi tujuan kakek Almirante ini berjalan menelusuri kota pada hari kemarin itu untuk mencari kebahagiaan di hari-hari terakhirnya ya lur. Beliau pun pergi dan kembali berjalan kaki menelusuri sudut kota untuk kembali ke rumahnya lagi lur. Hingga akhirnya beliau pun meninggal lur. Film ini pun tamat lur. Paham dengan maksud film ini lur? Ini lur, gue jelasin. Kakek Almirante itu berjuang dengan kenyataan bahwa dia akan segera meninggal lur. Dan dia berusaha menemukan makna dari kebahagiaan dalam waktu terbatas yang dia miliki. Fatima adalah tujuan utamanya, kekasih yang sangat dicintainya. Si kakek pun berhasil mendapatkan kebahagiaan yang diangankannya itu lur. Jadi inti film ini mengeksplorasi bagaimana seseorang berusaha menghadapi kenyataan kematian yang akan datang dan bagaimana mereka berusaha menemukan makna dan kebahagiaan dalam waktu yang terbatas yang mereka miliki ya lur. Di usia senjanya, Nelson Sapier sebagai kakek Almirante masih mampu memberikan aksi terbaik dengan perannya dan totalitasnya perlu diacungi jempol lur. Benar-benar profesional beliau ini lur. Dan Marcelo Galvão selaku sutradaranya juga mampu membuat jalan cerita ini jadi mengharukan di endingnya lur. Dan dia mampu menggugah emosi penonton dengan cerita yang sendu. Eksplorasinya dengan tema cerita romansa dan kematian mampu dibuatnya mendalam dan sangat menyentuh sekali lur. Dan secara keseluruhan film ini sungguh keren banget dan menurut gue pribadi sangat menyentuh banget temanya lur. So gue rekomendasikan kalian untuk menontonnya ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.